Father, why do we sacrifice? We sacrifice out of obedience. It's how we worship. My God! Have mercy, O God! The fire and wood is here. Where is the lamb for the burnt offering? The Lord will provide himself a lamb. Nothing is impossible with God. Baik, itu cuplikan video. Silahkan Pak Seto untuk memulai pertemuan malam hari ini. Silahkan Pak. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam. Malam ini kita akan belajar kisah Abraham ya. Nah, kisah Abraham ini adanya di kitab Kejadian, mulai dari bab 12 sampai dengan bab 25. Jadi seluruh kitab Kejadian itu terdiri dari 50 bab. Kalau kita membaca bab 1 sampai dengan bab 11, kita akan menemukan cerita yang menyangkut awal mula dunia. Ya. Kemudian dalam cerita-cerita yang ada di dalam Kejadian bab 1 sampai dengan bab 11, kita banyak menemukan cerita-cerita yang memiliki unsur-unsur mitologis, begitu ya. Karena ini menyangkut sesungguhnya, kalau pakai bahasa studi, menyangkut prasejarah, gitu ya. Menyangkut awal mula kehidupan manusia di dunia. Mulai dari bab 12 sampai dengan bab 50, situasi berubah. Mulai dari bab 12 sampai dengan bab 50, itu kisah-kisahnya menyangkut awal mula Israel. Jadi menyangkut para bapa bangsa Israel, atau kita bisa mengatakan ini menyangkut, atau Kejadian bab 12 sampai dengan 50, itu berbicara tentang nenek moyang Israel, bapa-bapa Israel. Jadi cerita tentang leluhur begitu ya. Dan ceritanya ya kalau di zaman lampau akan diceritakan turun temurun. Nah, yang diceritakan dari bab 12 sampai dengan bab 25 ayat 18 itu Abraham. Dari bab 25 ayat 19 sampai dengan bab 36 itu cerita tentang Yakub. 37 sampai 50 itu cerita tentang Yusuf. Nah, yang kita kenal sebagai bapak bangsa kan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, cerita Ishak di mana? Cerita mengenai Ishak masuk dalam cerita Abraham sebagian, dan sebagian lagi masuk dalam cerita mengenai Yakub. Jadi kalau Bapak Ibu membaca cerita Abraham, di situ ada cerita tentang Ishak. Kalau membaca bagian cerita mengenai Yakub, Bapak Ibu juga ketemu kelanjutan cerita mengenai Ishak. Nah, kenapa kok Yusuf yang diceritakan? Padahal Yusuf itu ya satu dari 12 anak laki-laki Yakub.
Yang diceritakan kenapa kok Yusuf? Karena Yusuf punya peran penting ya dalam perkembangan keluarga Yakub, khususnya berkaitan dengan peristiwa penyelamatan keluarga Yakub dari bencana kelaparan yang bisa mengakibatkan kematian. Yusuflah yang membawa keluarga Yakub pindah ke Mesir, dan di Mesir keluarga Yakub beranak cucu menjadi sangat besar jumlahnya. Jadi begitu ceritanya. Sekarang Bapak Ibu silahkan membuka dahulu Kitab Kejadian bab 12. Di Kejadian bab 12, kita lihat sejenak garis besar ceritanya, dan saya hanya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat hal-hal yang penting yang menyangkut garis utama, alur utama dalam cerita mengenai Abraham. Kalau Bapak Ibu buka Alkitab, nanti Alkitabnya bisa langsung diberi tanda. Silahkan ke bab 12 ayat 1 sampai dengan 9 dulu. Di awal bab 12 ini, Tuhan menjumpai Abram dan menyampaikan janji. Janjinya ada 3, tanah, keturunan, dan akan menjadi berkat. Nah, kemudian Bapak Ibu, tentang janji ini yang harus terus dipegang ketika membaca cerita Abraham. Tuhan berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Tuhan berjanji akan memberikan tanah dan kemudian membuat Abraham menjadi berkat. Nah, di bab 12 ayat 10 sampai dengan 20 ini janji Allah kepada Abraham itu menghadapi tantangan ketika Abraham masuk ke Mesir. Tetapi Allah tetap menjaga janjinya itu. Kemudian silahkan ke bab 15. Di bab 15, Abraham yang menerima janji Allah itu menjadi ragu. Kenapa kok ragu? Katanya dia akan menjadikan Abraham bangsa yang besar. Tetapi sekian tahun menunggu, Abraham belum juga punya anak. Katanya Tuhan akan memberikan tanah kepada Abraham, tetapi Abraham masih menjadi pengembara. Kemudian dalam situasi seperti ini, Tuhan meneguhkan janjinya. Bab 16. Di bab 16, bukan Abraham yang ragu sekarang, tetapi Sarai istri Abraham yang ragu. Sarai mengusulkan jalan sendiri. Mungkin Tuhan akan memenuhi janjinya dengan cara yang diusulkan oleh Sarai. Tetapi tidak demikian juga. Nah, kemudian di bab 17, Tuhan kembali meneguhkan janjinya kepada Abraham. Dan janji itu diteguhkan dengan satu tanda yang ditorehkan di tubuh setiap laki-laki, yaitu dengan sunat. Nah, janji Tuhan kepada Abraham makin dipertegas di bab 18. Allah menjanjikan keturunan kepada Abraham, tahun depan Sarah akan menggendong anak. Nah, Tuhan sudah mulai memenuhi janjinya. Janjinya bangsa yang besar, ya. Tetapi yang diberikan kepada Tuhan, diberikan kepada Abraham, bab 21, seorang anak laki-laki. Tetapi kehadiran, tunggu suara saya bisa terdengar? Tunggu ada yang Ada, Pak. Suaranya menghilang. Tapi oke, ada, Pak. Ya. Jadi Tuhan berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar,
tetapi yang kemudian diberikan kepada Abraham hanya seorang anak laki-laki. Tetapi kehadiran anak laki-laki, biarpun satu, ini menjadi penting. Karena dari anak inilah akan lahir keturunan Abraham. Nah, kemudian di bab 22, masalah muncul. Anak satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham diminta oleh Tuhan. Janjinya bangsa yang besar, nunggu 25 tahun dapat satu. Ketika anak ini mulai tumbuh besar, Tuhan memintanya. Tetapi kemudian Abraham menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada Abraham. Nah, ini gagasan atau jalan ceritanya ya. Nanti di sana-sini Bapak Ibu akan menemukan ada cerita Abraham yang ikut perang, melakukan operasi pembebasan sandera. Itu Bapak Ibu bisa baca di bab 14. Ya, tapi kita ikuti jalur utamanya dulu supaya ya kita memahami apa yang kita perlu mengerti kalau membaca cerita Abraham gitu ya. Kembali ke bab 12. Kita lihat ya lebih banyak, sedikit lebih mendetail gitu ya. Bab 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu, kita perhatikan ini dulu. Kalau Tuhan meminta Abraham pergi meninggalkan negerinya, kemudian harus kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan. Abraham sudah tahu negerinya atau belum? Jelas belum. Jadi Abraham tidak diajak untuk survei dulu. Bapak Ibu kalau mau beli rumah, mau beli tanah, kan survei dulu. Ini Abraham diminta pergi meninggalkan rumah orang tuanya, rumah keluarganya, tetapi tidak ditunjukkan, tidak diajak survei dulu negeri yang akan diberikan Tuhan itu yang mana. Nah, di zaman kuno, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu mengingat kehidupan zaman kuno ya. Keluarga itu memberi jaminan keamanan. Keluarga besar atau keluarga kecil, tapi keluarga itu membuat para anggota keluarganya tinggal tenang. Kalau Abraham diminta untuk meninggalkan keluarganya, berarti Abraham juga diminta untuk meninggalkan jaminan keamanan itu. Sementara negeri yang dijanjikan oleh Tuhan belum ketahuan, tidak diketahui seperti apa keadaannya. Nah, kemudian lihat ayat 2. Tuhan berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar itu yang bagaimana? Bapak Ibu, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Itu Presiden Soekarno itu yang bicara begitu. Tapi di zaman lampau, besarnya satu bangsa itu dihitung dari kekuatan angkatan perang. Tapi kekuatan angkatan perang tidak langsung berkaitan dengan prajurit atau tentara, tetapi pasti langsung menyangkut jumlah laki-laki dewasa. Ya. Jadi kebesaran satu bangsa di masa lampau akan dihitung jumlah orang yang sanggup berperang. Betul. Ini menunjuk kepada jumlah laki-laki dewasanya. Jadi Tuhan sama dengan mengatakan begini, aku akan membuat keturunanmu menjadi sangat banyak. Jumlah laki-laki di dalam keluargamu akan sangat besar, sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan keturunanmu. Begitu maksudnya. Nah kemudian, Tuhan juga berjanji,
engkau akan menjadi berkat. Kalimat selanjutnya, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu, tolong perhatikan kalimat ini. Engkau akan menjadi berkat. Lalu kalimat terakhir ayat 3, olehmu Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham akan menjadi sarana yang digunakan oleh Allah untuk menyampaikan berkatnya kepada semua kaum di muka bumi. Nah, 3 hal ini kita perlu perhatikan, tetapi yang menjadi bahan pembicaraan memang janji yang pertama dan kedua. Janji yang ketiga, ini tunggu dulu. Ya. Bagaimana Abraham akan menjadi berkat bagi segala bangsa, itu kalau di dalam kitab Kejadian belum terlalu tampak hal itu. Baik, tolong Bapak Ibu sekarang melihat ke ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram pergi, meninggalkan rumah orang tuanya, meninggalkan negerinya. Ya. Dan Bapak Ibu, ini menjadi tanda yang sangat jelas bahwa Abram percaya kepada janji yang disampaikan oleh Tuhan itu. Amati, kepercayaan Abram tidak diucapkan, lalu Abram diam saja. Bahkan kita melihat Abram tidak berkata-kata, "Ya Tuhan, aku percaya." Tetapi Abram mengungkapkan kepercayaan itu langsung dengan tindakan. Lihat, Abram pergi mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, kemudian lihat keterangan di ayat 4, waktu Abram pergi meninggalkan negerinya, itu umurnya berapa? 75 tahun. Bapak Ibu, sekarang tolong mencari tahu. Selisih waktu itu Sarai umur berapa? Caranya bagaimana? Bapak Ibu tolong membuka bab 17 ayat 17. Kejadian bab 17 ayat 17. Perhatikan kalimat ini. Ayat 17 ya. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Selisih Abram dan Sarai itu 10 tahun. Sarai lebih muda 10 tahun ya. Jadi kalau Abram berumur 75, Sarai berumur 65. Nah, kemudian lihat, Abram membawa Sarai, kembali ke bab 12 ya, membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, serta segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran, ya, mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Tunggu dulu, Bapak Ibu. Ini Abraham dari arah utara ini ya. Kalau Bapak Ibu tunggu dulu. Bapak Ibu bisa membuka peta dulu. Silakan membuka peta yang dunia zaman purba. Silakan membuka peta zaman purba. Bapak Ibu di peta itu silakan Bapak Ibu masuk ke wilayah Mesopotamia ya. Kemudian di wilayah Mesopotamia
Bapak Ibu tolong cari Haran, itu cuma di Syria ke utara. Asal-usulnya memang dari Ur Kasdim, tetapi dalam cerita ini tadi Abram dipanggil ketika dia ada di Haran gitu ya. Dari Haran terus berjalan ke selatan, masuk ke wilayah Kanaan. Bapak Ibu lihat sekarang peta kerajaan Israel dan Yehuda. Di peta kerajaan Israel dan Yehuda, silakan masuk ke wilayah kerajaan Israel, cari kota Sikem yang ada di dekat Samaria. Nah, kemudian nanti dari Sikem, Abram akan terus ke selatan, sampai ke Berseba, terus masuk ke Mesir. Itu jalan-jalan yang ditempuh oleh Abram, yaitu hanya untuk mendapatkan gambaran tempat saja. Lalu kembali ke bab 12 lagi. Ya. Nah, kemudian di bab 12 ayat 7 sekarang. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berkata, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Negeri ini yang mana? Abram waktu itu sedang ada di Kanaan. Jadi yang akan diberikan itu adalah tanah Kanaan. Nah, kemudian ya Abram membuat mezbah, lalu mempersembahkan korban di situ. Terus Bapak Ibu ayat 9, sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Negeb itu di dekat Laut Mati. Ya. Kemudian sekarang ke ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, di Kanaan, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu, di Kanaan. Kelaparan mendorong Abram untuk pergi ke selatan lagi menuju Mesir. Kenapa kok Mesir? Ibu, kalau kita belajar sejarah dulu, Mesir oleh seorang sejarawan Yunani kuno Herodotus, itu kan disebut sebagai negeri yang mendapat karunia sungai Nil gitu ya. Tanah di sekitarnya bisa tandus kering, tetapi tanah di sekitar sungai Nil tidak pernah kering dan terus subur. Sudah sejak zaman kuno itu terjadi. Jadi Abram tahu untuk bisa selamat dari bencana kelaparan di Kanaan, dia harus pergi ke Mesir. Tapi tunggu dulu. Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada kan yang pernah mengalami resikonya jadi orang asing, tinggal di negeri asing. Resikonya apa? Jaminan keamanan minim. Orang bisa melakukan apa saja, dan sebagai orang asing, ya orang tidak bisa melakukan perlawanan. Itu resiko jadi orang asing, tinggal di negeri asing. Dan Abram harus mengalami itu. Abram sadar, lihat ke ayat 11. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya." Tolong Bapak Ibu ingat, tadi Sarai umurnya berapa? Ibu-ibu yang umurnya sudah 65 ke atas, tolong diingat lagi ya, masih ada yang naksir ibu apa enggak? Ini umur udah 65 tapi ada resiko, ada yang naksir. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Resiko jadi orang asing. Abram sadar. Nanti orang melihat istriku cakep, resikonya adalah aku mati. Aku akan dibunuh, dan istriku akan diambil. Untuk menyiasati hal ini, Bapak Ibu, tolong perhatikan kata-kata
Abram, dan saya tidak yakin ibu-ibu akan tertarik dengan kata-kata Abram. Katakanlah bahwa engkau adikku. Satu, tujuannya apa? Ini yang kedua. Supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Tahu maksudnya? Kalau Abram ngaku, kebalik. Kalau Sarai mengaku bahwa dia adalah adik Abram, Abram tidak akan dibunuh. Abram akan dibiarkan hidup. Tapi risikonya apa? Nah, lihat selanjutnya. Lihat ke ayat 14. Abram masuk ke Mesir ini. Lalu orang-orang Mesir melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Lalu lihat ayat 15. Ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina, dan unta. Ini kalimatnya ketambah belum lengkap ya, tapi tunggu dulu, nanti Bapak Ibu akan melihat lebih jelas maksudnya. Tetapi Tuhan menimpakan tulah hebat kepada Firaun, demikian juga kepada si isi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan bahwa mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Jadi Firaun sempat mengambil Sarai. Begitu kan? Bapak Ibu lihat yang tertulis di dalam teks. Ya. Tetapi Tuhan ya tidak membiarkan Firaun menyentuh Sarai. Nah, yang saya minta tolong perhatikan begini. Firaun mengambil Sarai. Terus Abram dapat apa? Satu, dia dapat hidup, nggak dibunuh. Dua, dia dapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak, keledai, unta. Pakai bahasa sinis, istrinya ditukar apa? Itu yang saya bilang, Bapak Ibu tidak akan tertarik punya suami kayak Abram. Membiarkan istrinya diambil, yang penting dia hidup. Ibu mau punya suami kayak gitu? Kalau punya suami kayak gitu, mau ibu apakan suami kayak gitu itu? Nah, untuk pemahaman kita sekarang, itu tidak bisa diterima. Untuk pemahaman orang di zaman kuno, yang kayak gitu bisa diterima. Kenapa? Kalau Bapak Ibu membaca 10 firman, Bapak Ibu di bab 2, Keluaran 20 ayat 17, Bapak Ibu akan menemukan kalimat ini. Jangan mengingini rumah sesamamu, istrinya, binatangnya, lembu, sapi, keledai, budaknya, atau apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Jadi kalau di daftar inventaris, ya, ada rumah, ada binatang, nah di situ istri juga ada di situ. Nanti di bagian akhir cerita Abram, Bapak Ibu akan melihat Sarai memanggil Abram itu dengan sebutan tuanku. Ya, istri itu kedudukannya sama dengan budak. Jadi seorang suami boleh memperlakukan istrinya menurut kehendak hatinya.
Sekali lagi, itu menurut pemahaman orang di zaman kuno. Jangan diikuti, Bapak-Bapak ya. Nanti pakai alasan, Abraham aja berlaku kayak gitu kok. Zamannya berbeda, urusannya berbeda. Nah, berikutnya, Bapak Ibu, tolong memperhatikan sikap Tuhan. Kalau Tuhan dikatakan menimpakan tulah kepada Firaun, itu urusannya bukan Tuhan yang jahat. Ya, Bapak Ibu, tolong mengamati begini. Tuhan tadi berjanji kan ya, akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Dan waktu itu Abraham dengan Sarai. Kalau sekarang di Mesir, Sarai diambil Firaun, yang akan terjadi apa? Janji Tuhan bagaimana? Janji Tuhan bisa terancam. Ya kan bisa Abraham mencari istri yang lain. Tunggu dulu, bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan mau mewujudkan janjinya melalui Sarai. Dan peristiwa di Mesir menunjukkan bagaimana Allah melindungi janjinya itu. Nah, kita lanjut ya. Lihat, Abraham pergi. Kalau membaca bab 13 ayat 1, Abraham pergi dari Mesir ke tanah Negeb lagi. Nah, kemudian sekarang silahkan ke bab 15. Bab 15 ya. Ini Abraham sudah ikut Tuhan ya. Ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Tuhan bilang, Bram, kamu jangan takut. Nah, panggilannya gimana? Masa Ab? Kan Bram gitu ya. Jangan takut. Aku memperhatikan kamu, aku pelindungmu, dan karena kamu sudah mengikuti aku akan memberikan banyak hal kepadamu. Aku akan memberikan upah kepadamu, upah yang sangat besar. Tetapi Abraham jawab begini, upah apa Tuhan? Sudah lama aku mengikuti engkau, tapi aku tidak punya anak juga. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Kalau Tuhan memberikan banyak hal, entah kambing, domba, sapi, budak, kekayaan apapun, itu tidak akan ada gunanya. Karena aku akan mati tanpa punya anak. Kalau Abraham mati tanpa punya anak, warisannya akan kemana? Semua yang akan dimiliki akan jatuh, akan diwarisi oleh budak yang paling senior. Siapa namanya? Yaitu yang Bapak Ibu temui ini tadi, Eliezer. Nah, kemudian lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, orang ini, Eliezer, tidak akan menjadi ahli warismu. Yang akan menjadi ahli warismu adalah anak kandungmu. Ya. Dan habis itu, Tuhan membawa Abraham keluar dari kemah, lalu minta Abraham melihat ke langit. Coba lihat ke langit. Terus kalau lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Tidak bisa kan? Bapak Ibu, begini, kalau Bapak Ibu di Timur Tengah lalu punya kesempatan malam-malam di gurun, silakan amati begini. Ujung langit yang satu kelihatan,
ujung langit yang lain juga kelihatan. Lalu bintang-bintang tampak terang benderang karena tanahnya gelap, ya. Dan bintang tampak menyala mewarnai angkasa. Nah, keadaan seperti itu rupanya kita tidak temukan di wilayah tropis ini. Nanti setelah pandemi, silahkan Bapak Ibu sana pergi ke Mesir atau ke Yordan atau ke Israel hanya untuk pergi ke padang gurun, ngelihat bintang di malam hari. Lalu nyoba menghitung bintang-bintang itu gitu ya. Nah, maksudnya apa Tuhan menunjukkan ini? Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Keturunanmu akan sebanyak itu, tidak bisa dihitung jumlahnya. Nah, kemudian lihat reaksi Abram ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percaya di sini artinya apa? Abraham menerima bahwa perkataan Tuhan itu benar. Dan dia tetap mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Dia tidak mencari jalan sendiri. Dia ikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ini berkaitan dengan janji keturunan. Kemudian Abraham masih jadi pengembara ini. Pengembara tidak punya tanah, tidak punya negeri. Di zaman sekarang, Bapak Ibu, kalau ke Timur Tengah, Bapak Ibu sampai ke Afrika Utara, Bapak Ibu masih bisa menemukan orang-orang yang nomaden gitu. Bapak Ibu bisa melihat mereka, menemui mereka, nggak bisa ngobrol sama mereka. Kita menyebutnya orang-orang Beduin. Saya tidak pakai istilah Badui, nanti kalau menyebut kata Badui, yang diingat yang di Rangkas, di Jawa, di Banten. Orang Beduin, suku-suku pengembara di gurun. Abram dulu hidupnya seperti itu. Dan sekarang mereka masih tetap ada orang-orang Beduin ini. Ya. Nah, kemudian, lihat ke ayat 7. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini menjadi milikmu. Tapi Abram di situ masih sebagai pengembara. Bagaimana Abram bisa percaya kepada janji Tuhan itu? Abram bilang begini, ya Tuhan Allah, ayat 8, dari mana aku tahu bahwa aku akan memiliki negeri ini? Nah, kalau sekarang, pasti Tuhan akan mengajak Abram, ayo kita ke notaris. Atau yang membuat akte tanah. Buatkan akte, nih buktinya kalau tanah ini punyamu. Dulu belum ada yang seperti itu. Dulu orang memegang teguh kata-kata. Kalau orang sudah berjanji, kalau orang sudah bersumpah, ya, dia akan bersungguh-sungguh untuk mengerjakan. Jaminannya itu bukan surat. Jaminannya adalah kata-kata yang pernah diucapkan. Nah, Bapak Ibu, kalau membaca bagian ini, Bapak Ibu akan menemukan satu hal yang sulit untuk dimengerti orang sekarang. Tapi kita harus membacanya dalam rangka sumpah atau janji Tuhan. Lihat ke ayat 9. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, kambing betina 3 tahun, domba jantan 3 tahun, burung tekukur, anak burung merpati. Dah, ambil itu ya. Ayat 10. Belah 2. Letakkan belahannya samping menyamping. Di tengahnya ada gang. Ya. Kemudian burung-burung, ya udah jangan dibelah 2. Nah, kemudian ini urusannya apa? Ini model perjanjian zaman kuno. Kalau misalnya orang ngomongin batas tanah gitu ya, janji, ternakku tidak akan masuk ke tanahmu. Ternakmu juga tidak akan masuk ke tanahku.
Aku tidak akan menggeser batas tanah. Nah, untuk menyampaikan kesungguhan dalam janji, orang yang berjanji akan menyiapkan seperti ini. Sapi dibelah dua, kambing dibelah dua. Orang melewati jalan yang ada di tengah belahan itu sambil mengatakan hal yang sama. Aku tidak akan melewati batas tanahmu, aku tidak akan memindahkan batas. Kalau sampai aku melanggar janjiku, maka aku rela menanggung konsekuensi seperti binatang yang dibelah dua ini. Aku akan celaka, aku akan mati kalau aku melanggar janjiku. Nah, Bapak Ibu, Tuhan digambarkan melakukan hal yang seperti itu. Abraham sudah menyiapkan belahan-belahan binatang tadi ya. Kemudian sekarang lihat ke ayat 12. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Terus ayat 13. Tuhan berfirman, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing di suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, mereka akan dibudak selama 400 tahun, dan seterusnya. Terus ke ayat 17. Ini kita bicara tentang janji. Ketika matahari terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap serta suluh yang berapi lewat di antara potongan daging itu. Yang kelihatan kok api. Bapak Ibu tolong mengingat ketika Tuhan menjumpai Abraham, Tuhan menjumpai Musa. Yang kelihatan oleh Musa apa? Semak duri yang menyala tetapi tidak terbakar. Bapak Ibu juga silahkan mengingat, nanti kita akan melihatnya. Ketika Tuhan ada di atas gunung Sinai dan orang Israel di bawah, maka kemuliaan Tuhan itu tampak seperti api yang menghanguskan di mata orang Israel. Ya. Nah, kemudian Tuhan, kehadiran Tuhan di dunia, Bapak Ibu, digambarkan dengan api. Nanti masih hal yang sama Bapak Ibu temukan dalam perjalanan di gurun. Kemuliaan Tuhan menyertai orang Israel, dan kemuliaan itu tampak seperti api. Ya, Bapak Ibu bisa mengerti sekarang kenapa Roh Kudus di Pentakosta hadir dalam rupa api. Nyambungnya ke sana, iya, sambungannya ke sana. Nah, Tuhan lewat di antara potongan-potongan itu sambil berkata, ayat 18, kepada keturunanmu lah ku beri negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jadi Abraham tadi ragu. Tuhan akan memberi tanah ini. Tapi Tuhan, dari mana saya tahu kalau Engkau akan memberikan negeri ini? Dari mana aku tahu kalau aku akan memiliki negeri ini? Nah, kemudian yang dilakukan Tuhan apa? Tuhan meneguhkan janjinya. Dengan gambaran perjanjian manusiawi, ya, Tuhan menyampaikan, meneguhkan janji. Aku berjanji, negeri ini pasti akan kuberikan kepada keturunanmu, gitu ya. Perhatikan, kepada keturunanmu. Tapi keturunanmu nanti akan melewati proses perbudakan tadi. Nah, kemudian Abraham ragu ini ya, tapi kemudian Tuhan meneguhkan janjinya. Di bab 16, sekarang Sarai yang ragu. Sarai kan umurnya sudah tua sekali, ya. Dia tidak punya anak, lalu dia punya seorang hamba perempuan namanya Hagar. Lalu Sarai bilang kepada Abraham, engkau tahu
Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Jadi Tuhan tidak memberi aku kesempatan untuk melahirkan anak. Nyatanya aku sudah lanjut usia. Karena itu, baiklah, hampiri hambaku itu. Mungkin, lihat, oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Maksudnya apa ini? Kalau orang modern tidak punya anak, yang paling modern ya, buat bayi tabung. Sebelum ada bayi tabung, adopsi. Gitu ya. Entah adopsi dari panti, entah adopsi anak saudara, tetapi adopsi. Di zaman Israel kuno sekali ini ya. Kalau ada seorang istri yang tidak punya anak, istri itu boleh mencarikan istri untuk suaminya. Jadi dia akan mencarikan seorang istri untuk suaminya. Nah, kalau melihat di Kejadian bab 30 ayat 3, Bapak Ibu ketemu dengan ritualnya. Kejadian bab 30 ayat 3. Kata Rahel, ini Bilha budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Nah, istri yang kedua, ya, itu nanti kalau melahirkan, akan melahirkan di pangkuan istri yang pertama, dan anak yang pertama dilahirkan oleh istri kedua itu akan dianggap, diakui sebagai anak istri pertama. Jadi nanti kalau Hagar punya anak, nanti melahirkannya akan di pangkuan Sarai. Lalu anak yang dilahirkan Sarai itu, dilahirkan Hagar itu akan dianggap sebagai anak Sarai, gitu maksudnya. Rencananya begitu. Sarai ragu dan dia mencari jalan yang menurut adat zaman itu memang bisa diterima. Ini bukan memberi ide kepada Bapak dan Ibu loh ya. Ini kebiasaan orang di zaman kuno, dibenarkan menurut adat kebiasaan orang di zaman itu. Nah, kemudian ya lihat Hagar benar-benar menjadi istri Abraham, lalu Hagar mengandung. Begitu Hagar mengandung, dia mengejek, memandang rendah Sarai, lupa kalau Sarai itu nyonyanya. Lalu Sarai sekarang yang komplain, ayat 5. Berlalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberi hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Yang salah siapa? Yang usul siapa? Sarai. Sekarang Abraham dipersalahkan oleh Sarai. Nah, kemudian lihat Abraham bereaksi di ayat 6. Hambamu itu di bawah kekuasaan. Perbuatlah apa yang kau pandang baik. Lalu yang terjadi apa? Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Bapak Ibu, ini resiko perkawinan seperti yang dijalani oleh Abraham dan Sarai ini tadi. Enggak usah berpikir yang aneh-aneh, ini soal rumah tangga biasa untuk orang di zaman kuno. Ya, kemudian Sarai pergi, tapi nanti Hagar pergi melarikan diri ya. Tetapi kemudian nanti Hagar akan balik lagi. Itu yang kita katakan di cerita di bab 16. Ya. Lihat ke ayat 9 itu. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya.
Jadi Sarai tetap menerima Hagar itu nanti. Hagar tetap tinggal bersama dengan Abram dan Sarai. Nah, sekarang ke bab 17. Ketika Abram berumur 99 tahun. Tadi berangkat dari negerinya umur 75. Sekarang umur sudah 99. 24 tahun ya mengikuti Tuhan. Percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga belum memenuhi janjinya. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh Tuhan? Lihat ke ayat 2. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Tuhan meneguhkan janjinya lagi kan ya. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Itu kalau kalimatnya lebih sederhana begini. Dari pihakku, ini janjiku. Apa? Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku berjanji akan membuat engkau menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat dari dirimu ya banyak bangsa. Nah, kemudian karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Ab itu bapa, Raham itu banyak. Nah, di sini Bapak Ibu ketemu dengan perubahan nama dari Abram menjadi Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Abraham. Aku akan membuat engkau beranak cucu dan sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Kemudian janji yang kedua. Ya, janji yang kedua ayat 18. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Janji yang kedua, diulangi lagi. Ya, aku akan memberikan seluruh tanah Kanaan menjadi milikmu untuk selamanya. Menjadi milikmu, menjadi milik keturunanmu. Seterusnya. Nah, kemudian ayat 9. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, ya. Apa itu? Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi Tuhan minta supaya setiap laki-laki Abraham dan keturunannya disunat. Ini tanda, ya. Kalau orang yang disunat itu adalah keturunan Abraham yang akan menikmati janji yang diberikan Tuhan. Satu, masuk dalam keluarga keturunan Abraham. Dua, akan menjadi pewaris tanah yang dijanjikan Tuhan. Itu kemudian, jadi itu yang kemudian terjadi. Ya, setiap anak laki-laki Yahudi ya, umur 8 di kemudian hari akan disunat. Nah, kemudian tentang Sarai ayat 15. Namanya bukan lagi Sarai tetapi Sarah. Dan lihat ke ayat 16 Bapak Ibu. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa dalam hatinya.
dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Abraham umur berapa? 99. Kalau umur 99 tertawa, tertawanya bagaimana? Lalu bilang apa di dalam hatinya? Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak laki-laki? Dan mungkinkah Sarah yang berumur 90 tahun melahirkan seorang anak? Abraham tertawa. Kenapa dia tertawa? Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu mustahil. Tertawa. Tidak percaya, ragu. Tidak mungkin. Umur 90 tahun punya anak, melahirkan anak. Lalu Abraham berpikir begini, ayat 18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia, perhatikan namanya Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, ya, aku telah mendengarkan permintaanmu, Bapak Ibu perhatikan kata-katanya ya. Ia akan kuberkati, ku buat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Loh, kok sama? Kalau Tuhan memilih yang satu, tidak berarti Tuhan membuang yang lain. Pemilihan oleh Tuhan itu tidak sama dengan dipilih untuk dimanja. Tetapi dipilih untuk diberi tugas. Tunggu dulu, belum selesai ini ya. Nah, lihat Bapak Ibu ya. Abraham tertawa. Tapi Tuhan menegaskan, keturunan Abraham akan lahir dari Sarah. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, silahkan kalau ada yang mau disampaikan lebih dahulu. 1-2 pertanyaan kalau ada. Ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya atau menyampaikan pengalaman. Jangan ngomong pengalaman, nanti bisa. Tapi berkaitan, pahami ceritanya. Iya. Jadi kita belajar kitab suci, kita baca yang tertulis di dalam kitab suci. Kalau ada bagian yang tidak dipahami, silahkan disampaikan. Ya. Belum ada? Belum kelihatannya, Pak. Pak Seto, saya mau nanya. Ya, silakan, Bu. Ini mau nanya, kena waktu Abraham pergi ke Mesir yang dimana Sarai diambil sama Firaun, kan sudah dia bilang bahwa Sarai adalah adiknya daripada Abram. Nah, kok bisa tahu Firaun dan tulahnya dari Abram gitu? Jadi tulah itu celaka, bencana karena orang berurusan, menyentuh benda suci, menyentuh orang suci. Itu tulah. Jadi Firaun dan seluruh istana kena celaka, malapetaka. Dan malapetaka itu terjadi pada hari atau segera setelah Firaun ketemu dengan Abram dan mengambil Sarah tadi. Jadi Firaun segera mengaitkan tulah itu dengan Abraham. Kok langsung tahu kalau itu adiknya? Ya pasti ada diskusi, ada pembicaraan. Nah, nggak mungkin kan Ibu, si Sarai selama di istana Mesir itu diem aja nggak ngapa-ngapain. Lalu ketika ada malapetaka, Firaun langsung mengaitkan dengan perempuan ini. Nah, kalau pakai bahasa dialog sekarang,
siapa kamu sebenarnya? Kenapa sampai terjadi malapetaka ini? Misalnya begitu. Oke, thank you. Ya. Makasih. Ya. Ada lagi? Saya boleh Pak Narto? Yuk, silakan Pak Pranoto. Enggak, saya hanya berpikir aja. Kalau umur-umur yang disebut di dalam Alkitab itu misalnya Sarah 90 tahun melahirkan itu apakah literally 90 tahun begitu atau itu pralambang saja ya Pak Seto bahwa dia itu melahirkan Tua. pada saat sudah tua? Ya. Yang nomor satu yang harus ingat tuanya dulu, Pak. Tapi kan ada angka 90 tahun ya Pak? Iya, saya sudah memberi isyarat tadi, umur 65 tahun, ibu-ibu masih ada yang naksir enggak tadi loh. Dan jangan Masih. menyangka hitungan tahun di zaman kuno itu lebih pendek daripada hitungan tahun sekarang. Kalau hitungannya sama-sama dengan menggunakan peredaran bulan, ya sama saja tahunnya. Jangka waktunya. Ini kalau misalnya ini umur 90 tahun, padahal sebenarnya nggak sampai 90 tahun. Dan nanti Raja Yosia diangkat menjadi raja umur 8 tahun, aslinya umur berapa diangkat jadi raja? Dan repot kan? Jadi banyak angka di dalam kitab suci itu bukan angka statistik, ya, bukan angka historis, tetapi angka teologis. Nanti pada waktunya Bapak Ibu kita akan melihat sensus yang dilakukan oleh orang Israel di gurun. Itu menyangkut angka-angka. Nanti sedikit banyak kita singgung soal angka itu. Ya, begitu Pak ya. Ya, terima kasih Pak Seto. Masih ada lagi? Saya mau nanya, Ya, Bu, Pak, silakan. itu pada saat Abraham itu bohong kalau bilang istrinya adenya. Terus udah gitu, tapi kan justru tuh kayaknya Allah turun tangan. Kok kita ngelihatnya sebagai Abraham sebagai berbohong. Padahal mungkin kalau Abraham pada saat itu melakukan itu, dia cuma ngerasa ini tuh semuanya di luar kontrol saya. Saya sebagai manusia nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa melakukan ini. Terus mungkin Allah ngelihatnya, wah Abraham nyerah banget, kayaknya emang perlu bantuan aku, terus aku turun tangan. Cuman kita sebagai manusia tuh ngelihatnya, kok Abraham bohong? Itu bohong atau enggak atau gimana sih? Maksudnya kan Allah sampai turun tangan ngebantuin Abraham karena memang Abraham sebagai manusia terbatas. Mungkin niatnya nggak bohong, tapi kita ngelihatnya bohong, terus itu dianggap sebagai sifat yang jelek. Makasih Pak. Baik, kalau kita tanya Abraham langsung gimana ini? Pak atau Opa, sebenarnya Opa bohong nggak sih? Gitu ya. Lalu Abraham akan bilang apa? Tolong membuka Kejadian bab 20 ayat 12. 12. Kejadian 20 ayat 12. Lagi pula, ia benar-benar saudaraku, anak ayahku. Hanya bukan anak ibuku, tapi kemudian ia menjadi istriku. Ya. Ya, kita kalau membaca bab 12 tadi, ini Abraham gimana sih? Abraham kok berlaku seperti itu. Nah, sekarang begini, ada satu hal yang kita perlu ingat ketika kita membaca cerita mengenai tokoh-tokoh di Perjanjian Lama. Ya, apa itu? Semua tokoh yang ada di Perjanjian Lama itu semuanya manusia. Dan dalam Perjanjian Lama, semua manusia, tokoh-tokoh itu tadi ya, ditampilkan apa adanya dengan kelebihan dan kekurangannya. Ya. Nanti kalau membaca cerita Yakub, bukan bohong yang akan kita lihat. Bukan bohong yang akan kita tuduhkan kepada Yakub, tetapi apa? Ngakali. Ngakali itu bahasa Indonesianya apa ya? Memperdaya kakaknya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Atau yang mau lebih berat lagi, semua tahu cerita Daud kan? Khususnya ketika Daud dengan Batsheba.
Sebagai raja, Daud sudah punya banyak istri. Ngelihat istri komandannya kok tertarik lalu membunuh komandannya itu lalu mengambil orang yang loyal kepadanya dia bunuh supaya dia bisa mendapatkan istrinya. Nah, dalam cerita ini tadi kita bisa melihat kelemahan atau sisi lemah dari Abraham. Takut mati dan kemudian untuk menghindari bahaya itu dia dalam tanda kutip mempergunakan Sarai istrinya. Kayaknya bohong. Iya, tapi ya memang sekaligus dia itu istri dan saudara gitu. Perkawinan yang seperti ini juga hal yang tidak biasa kan untuk perkawinan modern. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan sisi lemah Abraham, malah kita tahu janji Tuhan tidak bergantung kepada manusia, tetapi bergantung kepada Allah sendiri. Nah, kalau sudah ngomong seperti ini, Bapak Ibu akan langsung bisa, kayak saya aja. Ketika saya tidak setia kepada Tuhan, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap menjanjikan kehidupan kekal kepada saya, sekalipun saya tidak setia. Janji Tuhan tidak bergantung kepada saya, janji Tuhan bergantung kepada Allah sendiri. Dari situ malah kita bisa melihat hal yang seperti itu, Ibu. Makasih Pak Seto. Iya, mari. Sudah ya, kita lanjut ya. Ya, sekarang silahkan ke bab 18. Di bab 18, kita ketemu salah satu cerita yang paling terkenal di Perjanjian Lama ya. Tuhan mendatangi Abraham. Tuhan mendatangi Abraham dalam rupa seorang manusia. 3 orang datang ke kemah Abraham, melewati kemah Abraham. Ternyata 3 orang itu adalah, 1 adalah Tuhan, 2 malaikat. Dan Tuhan digambarkan seperti seorang manusia yang dalam perjalanan. Abraham berlaku sebagai orang Beduin yang sejati. Maksudnya, ramahnya terhadap tamu luar biasa. Bapak Ibu nanti bisa membaca begini. Tawaran Abraham di ayat 3 dan ayat 4. Jangan kiranya lampaui hambamu. Biarlah diambil air sedikit, basuh kakimu. Ayat 5, biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali, lalu bisa melanjutkan perjalanan. Lalu habis itu, Abraham cepat-cepat minta supaya istrinya menyiapkan jamuan. Tamu 3 orang, potong seekor anak sapi. Tamunya 3, jamuannya seekor anak sapi. Tepungnya untuk jadi roti banyak sekali itu. Nah, kemudian sekarang selesai makan ya, ayat 9. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Ya, perempuan di zaman itu ya tidak ikut menemui tamu ya, tidak ikut makan bersama dengan tamu, tapi di belakang. Jawabnya, di sana dalam kemah, Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, mendapatkan engkau, dan pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ya, ini masih umur 99 ini ya. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Sarah mendengarkan. Sarah ada di mana? Ada di pintu kemah yang ada di belakangnya. Adapun Abraham telah tua ini ya. Sekarang ayat 12. Ketika mendengar kalimat seperti itu, tahun depan Sarah akan menggendong anak, ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan peraikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku, ingat ya, tadi saya mengingatkan hal itu. Sarah menyebut suaminya itu tuanku. Ibu-ibu tolong panggil suaminya tuan, gitu, gimana perasaan?
Bapak dipanggil tuan oleh istri, nggak nyaman kan? Tapi di zaman kuno, ya itu. Di kitab Amos, jauh sesudahnya masih sebutan itu berlaku. Kemudian, lihat ayat 12. Tertawalah Sarah. Kenapa dia tertawa? Yang dikatakan tamunya itu mustahil. Masa oma-oma umur 100 tahun, umur 90 tahun melahirkan? Nggak mungkin. Lalu lihat ayat 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa? Dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Tolong Bapak Ibu kembali ke ayat 12. Sarah itu ada di belakang, di pintu kemah, dan tertawanya dalam hati. Ya, tapi ya Tuhan tahu biar tertawanya dalam hati. Mengapa Sarah tertawa? Dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ini orang tua yang ngeyel, tolong lihat. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa. Ya, di mulut tidak tertawa, dalam hati tertawa. Dan Tuhan tahu. Sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Perhatikan kata tertawa muncul berapa kali nih ya. Nah, kemudian kita maju tahun berikutnya ini ya. Sekarang ke bab 21. Bab 21. Mulai dari ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Bapak Ibu, nunggunya 25 tahun, membacanya dari bab 12, yang ditunggu-tunggu, itu diceritakan nggak sampai 1 ayat. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki. Udah begitu, itu yang ditunggu dari bab 12 tadi. Dah, Sarah melahirkan. Ayat 3. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Yitzhak. Abraham menamai anak yang baru lahir itu, dia tertawa. Yitzhak itu artinya dia tertawa. Kenapa dia dinamai tertawa? Lihat. Umur 8 hari disunat, lalu ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Yang ini kenapa Sarah tertawa? Yang ini Sarah tertawa karena Tuhan melakukan hal yang mustahil untuk manusia. Dia tertawa karena yang mustahil baginya itu benar-benar terjadi. Tadi sebelumnya dia tertawa karena mendengar hal yang mustahil. Sekarang dia tertawa karena yang mustahil itu terjadi. Ya. Nah, kemudian siapakah? Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Sama. Yang mustahil terjadi kepada Sarah. Lalu katanya, siapakah yang tadinya dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun,
Aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Ya. Kemudian anak ini tumbuh, lalu ada konflik dengan Hagar, sehingga Hagar dan Ismail, anak Hagar, diusir. Tapi ingat ya, Tuhan tidak membuang Ismail. Tuhan sudah menyampaikan janji Tuhan juga tentang Ismail yang sudah kita lihat tadi. Sekarang beralih ke bab 22. Ayat 1. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Tunggu dulu. Bapak Ibu, Abraham tahu enggak kalau dia sedang dicoba oleh Tuhan? Tidak. Yang tahu kalau Abraham dicoba itu siapa? Satu, Tuhan. Dua, Bapak Ibu yang membaca cerita ini. Ya. Abraham tidak tahu kalau dia dicoba. Dan perhatikan Bapak Ibu, tolong berpikir sebagai Abraham yang tidak tahu ya. Allah berfirman kepada Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan, perhatikan firman Tuhan di ayat 2. Ambillah anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Bapak Ibu kan sebenarnya Tuhan bisa aja bilang ya, ambillah Ishak, gitu aja selesaikan ya. Ambillah anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pemilihan kata-kata itu sudah menunjukkan Bapak Ibu, sikap Abraham terhadap anaknya. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, tolong mengamati Abraham yang mendapatkan perintah seperti itu. Tolong berpikir seperti Abraham yang tidak tahu kalau dia sedang dicobai oleh Tuhan. Bagaimana sikap Abraham? Yang masuk akal ya. Kalau Abraham langsung mengatakan, Tuhan siap, gitu. Gimana bisa mengatakan seperti itu? 25 tahun mendengar janji bangsa yang besar, tapi cuma dapat satu anak, itu diminta coba. Bisa langsung mengatakan, siap. Enggak. Ada komplain seperti yang saya bilang ini tadi. Engkau berjanji membuat aku menjadi bangsa yang besar. Satu anak kau berikan kepadaku, itu kau minta lagi. Kalau pakai bahasa sekarang, ini pagi-pagi ya Abraham memasang pelana keledai, memanggil 2 orang pelayan, kemudian ia membelah kayu, itu membelah kayunya sambil, ini pasti keras sekali belahnya ini ya, sambil berkata, maunya apa Tuhan gitu ya. Janjinya begitu, ini dapat satu diminta lagi. Tapi Tuhan Abraham tetap mengikuti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kemudian yang mengikuti. Sekarang tolong Bapak Ibu, ini sudah di gunung ya. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, saud Abraham, iya anakku. Bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Kalau Bapak Ibu lurus jawab, jawabnya akan bagaimana? Ya kamu itu nanti korbannya gitu. Tega sampai hati bapaknya ngomong seperti itu. Tapi lihat Bapak Ibu, kata-kata yang diucapkan oleh Abraham. Ketika mendengar kata-kata anaknya, Ishak, Abraham pasti sudah nyesek itu dadanya. Tapi perhatikan kata-kata Abraham. Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Dah mereka jalan. Nah kemudian,
sampai di tempat yang dituju, Abraham mendirikan mezbah, kemudian menyusun kayu di atas tumpukan batu mezbah, lalu mengikat Ishak di atas tumpukan kayu itu. Ya. Kemudian Abraham mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tunggu dulu, Bapak Ibu silakan membayangkan. Kalau menyembelih anak, tangan kiri pegang kepala kan ya. Lalu tangan kanan pegang pisau, diarahkan kemana? Ya ke leher. Ingat kalau mau nyembelih kambing atau nyembelih ayam, ya begitu sikapnya. Kalau di film kan dibuat dramatis, tangannya diangkat ke atas itu. Itu bukan menyembelih tapi menikam. Nah, jadi lihat ini ya. Abraham itu baru mengulurkan tangan, terus mengambil pisau. Pisau itu untuk menyembelih, jadi belum disembelih. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, Abraham, Abraham. Ya Tuhan, jawabnya. Ayat 12, Tuhan bilang, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi jelas di hadapan Tuhan, dalam pandangan Tuhan, kalau Abraham itu takut akan Allah. Takut akan Allah itu maksudnya hormat kepada Allah dan terdorong oleh hormatnya, terdorong juga oleh kasihnya kepada Allah, melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu takut akan Allah. Dan lihat, takutnya akan Allah terbukti dengan tidak segan-segan menyerahkan anaknya yang tunggal itu. Nah, kemudian ini menjadi tanda kalau Abraham betul-betul setia, taat kepada Tuhan. Nah, kemudian sebagai ganti Ishak, ya, lalu Tuhan menyediakan apa? Ini ada domba jantan. Nah, kemudian lihat ke ayat 15. Pada kesempatan itu, ya, Tuhan kembali menyampaikan janji. Lihat ke ayat 16. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Ayat 17, itu isi sumpahnya. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Oleh keturunanmu itu akan menduduki bangsa-bangsa, menduduki kota-kota musuhnya. Bapak Ibu tolong perhatikan ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Bapak Ibu tolong amati ya. Ayat 18. Oleh keturunanmu. Berapa keturunannya? Satu. Perhatikan, satu. Bukan keturunan-keturunanmu, tapi berkat keturunan. Oleh keturunanmu. Bapak Ibu tolong lihat ya. Ayat 18 itu dikutip ya oleh Kisah bab 20 bab 3 dan Galatia bab 3 ayat 16. Bapak Ibu tolong melihat sekarang Galatia bab 3 ayat 16. Galatia 3 ayat 16 ya. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Perhatikan Bapak Ibu, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah yang dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Paulus, Bapak Ibu lihat ya,
Kalau membaca surat Galatia yang ini, kalimat ini saja, Bapak Ibu akan tahu ini Paulus itu ya benar-benar orang Yahudi yang ngerti Taurat. Dia tahu hukum Taurat, dia mengerti cerita-cerita di dalam Taurat. Ya. Dan dia menggunakan pengetahuannya itu untuk menjelaskan siapa Yesus. Perhatikan di ayat kembali di Kejadian tadi ya, oleh keturunanmu lah satu orang, yaitu Yesus. Paulus mengatakan, oleh Yesuslah keturunan Abraham, semua bangsa dapat berkat. Baik Bapak Ibu, ini yang kita bisa lihat tentang cerita Abraham. Saya tanggapi saja pertanyaan yang ada di chat ya. Ya, pada waktu itu, di zaman kuno, awalnya pengorbanan manusia itu dianggap sebagai hal yang biasa. Begini, kalau orang mempersembahkan gandum kepada Tuhan, itu sama dengan menyediakan gandum untuk Tuhan. Anggur, ya anggur untuk Tuhan. Kalau gandum dibuat roti, ditaruh di tempat suci atau dibakar. Kalau anggur dicurahkan di mezbah. Kalau orang mau menyediakan daging untuk Tuhan, caranya ya dibakar. Binatangnya disembelih, lalu dagingnya dibakar. Kalau orang Israel melakukan perang, seringkali perangnya perang suci. Kalau membaca kitab Yosua, membaca kitab 1 Samuel bab 15, Bapak Ibu akan menemukan begini. Tuhan minta orang Israel berperang. Yang sebenarnya berperang adalah Tuhan. Ketika satu bangsa menang perang, jarahan, tawanan itu milik Tuhan, milik pemenang perang. Kalau seorang raja mengutus pasukannya untuk menyerbu satu kota, lalu kota itu bisa ditaklukkan, maka jarahannya untuk raja, tawanannya untuk raja. Nah, kalau yang nyuruh perang itu Tuhan, jarahan untuk Tuhan, taruh di tempat suci. Jarahan yang berupa kambing domba untuk Tuhan, caranya disembelih, dibakar. Itu cara mempersembahkan kepada Tuhan. Kalau tawanan juga diserahkan kepada Tuhan dengan cara disembelih dan dibakar. Bapak Ibu masih bisa melihat itu ya di kitab Yosua, kemudian di kitab 1 Samuel bab 15. Nah, berikutnya lagi Bapak Ibu nanti bisa mencari seorang hakim yang bernama Yefta yang sudah terlanjur bernazar, Tuhan, kalau aku menang perang, siapapun yang keluar dari rumahku itu untuk Tuhan. Yang keluar dari rumahnya itu adalah anak perempuannya. Anak perempuannya juga diserahkan kepada Tuhan dengan ya korban itu walaupun tidak diceritakan detailnya. Di waktu kemudian, di zaman kemudian, persembahan kepada Tuhan berupa anak-anak pada ini juga dilakukan bukan hanya kepada Tuhan ya, kepada dewa-dewi juga. Bapak Ibu bisa membaca di kitab Raja-Raja, kemudian membaca di kitab Nabi Yeremia, itu banyak anak dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Jadi di zaman kuno begitu. Kalau sekarang Bapak Ibu mengasihi hormat kepada Tuhan, harus mempersembahkan anak ibu kepada Tuhan, anak bapak kepada Tuhan, caranya bagaimana? Bukan disembelih, cukup biarkan saja, dan lebih dari itu restui kalau dia mau hidup untuk Tuhan. Caranya, ya kalau dia mau jadi pastor, mau jadi suster, mau melayani Tuhan seumur hidup, bukan hanya diizinkan, tapi restui. Jangan sampai ngomong, ini anakku yang paling cakep, paling pinter, malah mau jadi romo. Ngomongnya begitu. Sedangkan anak yang nggak begitu pintar, perilakunya tidak begitu baik, malah diomongi. Daripada kamu nakal, mendingan kamu jadi romo aja. Ada yang aneh di kalimat itu. Untuk Tuhan, malah bukan diberikan yang paling baik. Ya, begitu ya. Keturunan Ismail itu siapa? Keturunan Ismail itu semua orang yang hidup sebagai pengembara di padang gurun seperti Abraham tadi ya. Jadi begini maksudnya. Abraham juga pengembara ya.
Tapi di zaman jauh sesudahnya, Ismail dianggap sebagai bapa dari orang-orang Beduin. Bisa jadi bukan seluruh orang Beduin, tetapi orang-orang, ya kelompok orang atau bagian orang yang tinggal sebagai pengembara di gurun. Bapak Ibu, baca kitab suci. Ya, jangan baca yang ada di pikiran, jangan baca yang pernah masuk ke telinga. Baca yang ada di dalam kitab suci. Nah, begitu saja caranya. Sama dengan kalau mendengar siapa yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Baca yang ada di teks, ikuti ceritanya. Jangan baca yang ada di pikiran, jangan baca yang pernah nyangkut di telinga. Ya. Tentang Ishak ya. Bapak Ibu lihat yang ini tadi saja. Bab 16 ayat 12. Seorang anak laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Ya, ini perilaku orang-orang Beduin tadi. Tinggal di dunia yang keras. Ayat 10. Aku akan membuat sangat banyak keturunannya. Ya. Kemudian lihat lagi. Ya cukup itu saja. Kemudian berikutnya lagi. Udah itu saja. Iman Abraham kenapa kok bisa sedahsyat itu? Bapak Ibu tolong amati ya. Abraham itu imannya naik turun. Abraham pernah ragu? Iya ragu. Nyari jalan sendiri? Iya. Takut? Iya. Tapi tolong amati peran Tuhan. Peran Tuhan yang meneguhkan, mengingatkan, meneguhkan lagi janjinya, memberi kekuatan kepada Abraham sehingga sanggup ya menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya itu. Surat Roma, surat Galatia, surat Yakobus memuji iman Abraham. Surat Roma, surat Galatia memuji iman Abraham. Ia dibenarkan oleh Allah karena imannya. Tetapi surat Yakobus meneguhkan iman Abraham itu terungkap di dalam perbuatannya. Tidak ada dasar bagi Abraham untuk percaya kalau dia umurnya sudah lanjut usia akan punya anak. Surat Galatia juga sudah menyebut itu. Kalau Abraham itu pergi meninggalkan negerinya, ya, kemudian mau bersiap untuk mengorbankan Ishak, itu kan iman Abraham terungkap di dalam perbuatan. Kalau kita mau belajar dari Abraham, Bapak Ibu, maka silahkan amati perjalanan hidup Bapak Ibu sendiri berkaitan dengan iman ini. Silahkan mencari, menengok kembali ke belakang. Kapan iman saya, kepercayaan saya kepada Tuhan itu begitu kuat, kapan kemudian berasa lemah, kapan Tuhan menolong saya untuk bisa menjadi kuat lagi, lewat cara apa saja, lewat siapa, Tuhan meneguhkan saya. Begitu dulu Bapak Ibu untuk malam hari ini. Terima kasih dan selamat malam. Baik, terima kasih Pak Seto. Bapak Ibu sekalian, kita semakin memahami iman dari Bapak Abraham ya. Baik, minggu depan kita akan bertemu dengan Yakub ya Pak Seto ya. Baik, untuk menutup pertemuan malam hari ini, silakan Bu siapa tadi? Bu Anti. Bu Anti untuk Bu Anti. menutup dengan doa, Bu. Silakan, Bu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dari awal sampai akhir pengajaran Bapak Seto dengan kisah Abraham malam ini. Berkatilah kami semua
senantiasa sehingga dapat mengerti dan memahami tentang kisah-kisah Abraham dan imannya. Dalam namamu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Anti. Terima kasih Bu Anti. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Seto, terima kasih Pak Sunato, Bu Ivon semuanya. Ya, makasih Gilian. Sampai jumpa semuanya. Semuanya Bapak Ibu, selamat malam. Saya pamit. Makasih Pak Seto. Sampai jumpa. Makasih Sun. Bye. Terima kasih Pak Narto, Bu Ivon. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Narto. Makasih Pak. Terima kasih semuanya, selamat malam, selamat istirahat. Sebab Tuhan besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selamat malam. Mohon pamit, selamat malam. Selamat malam sekalian semua. Sampai minggu depan.